Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Kacamata Kuda yang akan mengobrolkan perjalanan teman saya sekitar berapa hari itu teh? Perjalanan 7 bulan. Perjalanan 7 bulan. Dari bulan yang Juni. dari Cianjur itu yang sampai ke 27 hari. 27 hari. Perjalanan dari 27 hari bermacam-macam dan ketemunya juga bermacam-macam. Nah, dari sisi mistisnya pun mistis udah, perjalanan udah, tentang masalah pembekalan atau makan udah gitu kan. Nah, ada nggak Kang Ilung dari sana gitu kan, dari kita perjalanan, orang-orang yang mencibir, orang-orang yang istilahnya menyayangi, orang-orang yang istilahnya membuat hati perasaan Mang Ilung gak nyaman. Ada nggak kayak seperti itu dalam perjalanan 27 hari itu? Istimewa ya, banyak banget. Kalau kita terlalu, kalau bahasa sekarang dramatisir. Jadi kalau kita terlalu dipikirin, terlalu kita ambil pusing, mungkin perjalanan tidak akan sampai. Jadi saya yakin itu salah satu ujian, salah satu perjalanan. Tidak mungkin tidak akan ada cobaan dan ujian. Jadi tergantung kita niat. Kalau kita ya ingin lancar, ya kita harus yakin. Itu salah satu bumbu lah. Kalau soal masakan kita bumbu itu. Tidak mungkin untuk orang selama ada perjalanan tidak akan ada perjalanan, itu tidak mungkin. Yakin akan ada ujian dan cobaan. Tergantung kita. Kalau kita ngambilnya pusing, ya mungkin akan pusing. Kalau misalnya kita ingin lillah kita, saya ada tujuan aja gitu. Itu teh baru perjalanan 27 hari. Belum yang lainnya, perjalanan yang lainnya gitu. Mungkin kalau untuk ke depannya nggak terlalu berbau mistis. Cuman lebih condong ke cibiran orang. Apa ada yang bilang apa-apaan, buat apaan, ngapain. Mungkin untuk secara dilihat dari matanya namanya orang gitu. Itu saya yakin ini adalah salah satu cara saya pertama ya untuk mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara saya jarak ke wali-wali Allah itu bil barakah, malah berkahnya lah ibaratnya. Karena saya sadar dengan keterbatasan pendidikan saya, keterbatasan dengan kemampuan ilmu agama saya, mungkin saya tidak bisa kayak orang lain lah. Jadi saya cuma bisa begini, mungkin saya berdoa dari wali-wali Allah, makbar Allah tuh istajib, mudah-mudahan dekatlah ke diijabah, dan minimal kita mengenal, dan dohirnya kita akan mendapatkan pengalaman. Minimal kita tahu makam ini, siapa ini, alhamdulillah. Jadi untuk arah ke sana mungkin banyak orang yang mempertanyakan buat apaan sejarah. Karena yang namanya sejarah itu dimensinya kecil, tipis banget sama musyrik. Pertama, mungkin buat apaan? Takutnya kita kalau salah tujuan, buat apakan kita minta sama makam. Sekalipun itu mungkin itu makam wali. Kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, itulah salah satu contohnya itu. Dibicarakan orang, cibirin orang, tapi tidak semua. Mayoritas orang buat apa-apaan, merusak diri, buang-buang waktu, buang-buang energi, apaan sih. Tapi saya yakin dengan salah satu ini mungkin ini satu tujuan buat saya, malah barakahnya buat saya. Dan mudah-mudahan semua yang pernah saya jarahin, wali-wali Allah, diwaris kemuliaan, ketakwaan, kesolehannya makbarok. Khususnya itu yang kedua, mudah-mudahan dihasilkan semua yang saya butuhkan, yang saya maksud lah intinya. Semua dibuktikan sama Allah. Semoga ada rahmat sama ridhonya Allah itu aja. Jadi nggak minta saya ini, nggak minta itu, enggak. Allah udah tahu semua, udah tahu semua apa yang saya inginkan. Yang penting kita ya harus siap dengan ujiannya, harus siap dengan godaannya, harus siap. Ya salah satunya dari godaan nafsu birahi, nafsu emosi, semua lah, nafsu mistis mungkin itu salah satunya. Tergantung kembali ke diri kita. Gitu. Katanya ada yang pernah malak. Alhamdulillah. Yang malak udah pernah. Ke rumah kita
Tidak bawa uang gitu kan, bawa naon ayam malak gitu sama pernah banyak belum kita teh uang teh ya gitu. Oh pura-pura nanti menurut ini mah pura-pura we menurutnya. Nah itu solusinya tak yang malak itu gimana ya perjalanan? Itu perjalanan waktu di daerah Garut, daerah Pamengpeuk. Pas itu malam sekitar jam 9 malam, pas saya lagi jalan ada orang, anak muda lah mungkin ya, ada agak lebih dewasa juga satu, ada 4 orang manggil, saya nyamperin, ternyata dia mau minta uang dengan alasan ya orang yang mabok lah gitu. Ada yang kelihatannya kayak mabok satu orang tuh, udah jelas tuh karena mulutnya bau juga, ngobrolnya udah nggak jelas juga. Mungkin dengan alasan dia minta uang tuh, saya pribadi itu punya uang. Karena mereka tidak tahu kalau saya itu nggak punya uang. Yang kedua orang yang musafir mau uang dari mana kan? Nah saya pas waktu itu sempat kesal karena kan pertama tidak sopan, mungkin orang yang kayak gitu mau sopan gimana minta uang. Saya bilang saya nggak punya uang dari mana buat saya makan juga. Alhamdulillah kalau saya nemu. Ini kan minta uang maksa-maksa dan akhirnya mungkin dia mengerti saya musafir sampai bilang ya kata-kata yang kasar dan kotor lah gitu. Lagi mabok nanya-nanya, lagi mabok ya, justong ya, gitu kan, dicampur ke nutrisari sebenarnya, ulah gitu deh. Itu mah bumbu lah, bumbu, muji kita, emosi bisa kuat tidak, muji kesabaran kita bisa tidak. Ya mungkin kalau untuk secara emosi, semua orang punya emosi lah. Cuma kita kembali ke tujuan. Saya punya tujuan, saya punya cita-cita. Ini salah satu ujian buat saya, salah satu godaan buat saya selama perjalanan. Saya tuh tadi nyabakan dia wae ya. Ada yang ngasih nih teh? Asli. Ada yang ngasih? Dari bambu apa ini teh? Itu kalau bahasa Sundanya masih wargu. Pohon wargu teh dari kayu bambu. Itu pertama dikasih sama si Ronald Mukarong, guru saya pribadi. Daerah mana itu? Pesantren Alisan. Salam dulu atuh Pak Alisan, siapa tahu pesantren Alisan itu lagi nonton ya. Itu acara kita gitu. Mudah-mudahan sehat saja. Sama siapa ini dikasihnya? Beliau Kiai Haji Najmudin. Kiai Haji Najmudin. Masjid Padang. Kalau dari kayak Batu Ali ini yang Kang Ilung kasih ke saya, itu dari siapa ini? Itu mah buat hiasan. Oh, buat hiasan gitu kan. Cenderamata gitu. Nah ini juga cenderamata juga ya. Jangan disangkut pautin kita, wah yang mistis juga ya kalau gitu itu ya. Salah satu teman selama perjalanan. Ya teman. Jadi kalau misalkan Kang Ilung di sini pernah bengkak juga, ya intinya ini bisa jadi penumpang. Maaf ini bukan wah ini mistis atau gimana, enggak, tapi ini dikasih cenderamata, dikasih untuk penumpang, istilahnya teman untuk dari perjalanan ya. Jadi supaya kita ini dikasih sama sang guru supaya kita itu bisa ibaratkan pernah mendengar ucapan-ucapan nasihat-nasihat dari guru itu kita menjadi ingat gitu ya. Makanya dia kasih cenderamata pas dilihat, oh iya guru pernah berkata jangan lupa sholat lima waktu, harus kasih sayang kepada sesama manusia, kepada alam gitu kan. Ya ibaratkannya kalau dari perjalanan seperti itu mah benar-benar sangat-sangat terasa ya kita kayaknya kehidupan. Saya juga belum mengalami tapi yang tadi dibicarakan benar-benar coba bayangin jam 1, jam 2 kita masih dalam perjalanan gitu. Kayak kalau dari perjalanan seperti itu ditarget nggak? Kita tidak ada target. Nggak ada target ya, gimana nyampainya aja gitu. Yang penting kita sesuai dengan tujuan, sesuai dengan yang udah diporsikan. Jadi tidak ada lagi kita harus sekian lama, berapa lama aja enggak. Cuman takarannya kalau untuk jalan saya mungkin saya masih awal ya, maksudnya masih pemula lah ibaratnya. Sekalipun mungkin ke belakang sering juga jalan, tapi
ini salah satu jalan untuk terakhir untuk menuju ke hal yang lebih inilah. Pernah gitu ketemu sama gitu jalan maksudnya? Alhamdulillah Pernah ada ketemu? sering ketemu. Sering. Cuma kebanyakan orang yang penjalan itu kebanyakan orang-orang Jawa. Kebanyakan orang Jawa, jarang kalau orang Sunda jarang. Ada sebagian mungkin kebanyakan orang Tirakat. Jadi hikmahnya selama saya jalan itu alhamdulillah banyak yang dipetik dari perjalanan, dari kita mencari makan. Mungkin ya kalau untuk lihat dari posisi yang punya bekal banyak, mungkin orang lain juga mampu melihat. Bisa. Yang badannya sehat mungkin banyak ya, tapi yang ada kemauan Ya. belum tentu. Jadi itu salah satu tujuan, acuan buat saya. Oh, nikmatnya begini. Kita jadi selama kita berjalan ternyata banyak yang lebih harus kita syukuri. Intinya tafakur lah. Mau dalam perjalanan, mau kita mencari makan, mau kita tidur di tempat orang, otomatis kita membutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Jadi alhamdulillah banyak hikmah yang dipetik. Intinya suatu saat kalau saya misalkan sugih dengan harta untuk bekal ibadah atau usaha ilmu yang bermanfaat, mungkin kita harus bisa lihat ke bawah. Intinya itu. Itulah sebagai Jadi pelajaran. tidak ada yang harus disombongkan. Ini mungkin salah satu, bukan untuk acuan persombongan ini ya. Mungkin ini salah satu sharing lah, sharing tukar pikiran. Karena setahu saya yang namanya manusia itu sekalipun seganteng-gantengnya manusia tidak ada yang melebihin gantengnya Nabi Yusuf. Sekaya-kayanya manusia tidak ada yang melebihin kayanya Nabi Sulaiman. Dan segala-gagahnya manusia tidak ada yang melebihin Fir'aun. Fir'aun juga modal. Modal. Jago-jagonya Namrud, Pai, Nah. apalagi kita. Jadi tidak ada yang disombongkan. Ya, benar. Ini salah satu sharing lah, salah satu sharing buat kita untuk mengingat lah gitu. Jadi kita harus lebih benar-benar melihat yang di bawah, jangan terlalu berambisi. Mungkin saya juga tidak bisa, ini kita belajar. Ya. Ini juga jawaban mungkin untuk saya yang sama saya juga ibaratnya ketendang-ketendang. Mudah-mudahan hikmahnya saya bisa sharing kayak gini, manfaat. Ya. Manfaatnya. Ya kalau untuk kelebihannya mungkin itu adalah salah satu taufik dari Allah. Kalau kekurangannya kebodohan saya mungkin. Ini perjalanan belum sampai juga sama tujuan kan? Mungkin kalau ngitung ke target, mungkin bukan target ya, jadi lebih ke prediksi lah. Mungkin kalau ke prediksi hampir kurang lebih sebulan lagi. Karena untuk nyampe ke rumah itu harus di Cianjur dulu, Cianjur kota khusus. Sekarang baru nyampe Cianjur, mungkin ada beberapa makom yang harus saya jalani. Mungkin kurang lebih sebulan lah, lamanya sebulan, mungkin cepatnya bisa 2 minggu lah. Tergantung, karena saya tidak bisa prediksi. Tidak bisa prediksi nanti gimana aja, mudah-mudahan secepatnya bisa lancar, intinya lancar, hasil maksud lah ini. Semua dibuktikan sama Allah apa yang saya inginkan. Tidak minta yang aneh-aneh, tidak minta yang lebih, yang intinya saya ingin ibaratnya gimana ya, istiqomah lah. Karena saya nggak kayak orang lain bisa ibadah yang benar-benar khusyuk, pesantren, ngaji, saya nggak bisa. Jadi salah satu ibaratnya ke makom itu saya masukkan proposal ke wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itu jangankan masih hidup, sesudah meninggal juga masih banyak manfaat buat orang yang hidup. Apalagi selama masih hidupnya beliau-beliau itu